7. Seorang pengusaha perumahan mempunyai lahan tanah seluas 10.000 meter persegi yang akan dibangun rumah tipe 1 dan tipe 2. Rumah tipe 1 memerlukan tanah seluas 100 meter persegi dan rumah tipe 2 memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Rumah tipe 1 dijual dengan harga 250 juta per unit dan rumah tipe 2 dijual dengan harga 200 juta per unit. Penghasilan maksimum yang dapat diperoleh pengusaha perumahan tersebut adalah, soal ini jenis soal program linear. Kita tentukan dulu yaitu persamaannya. Pertama, kita tentang lahan. Di sini kita diketahui lahan. Kita misalkan dulu ya, yaitu rumah tipe 1. Rumah tipe 1 kita anggap X, lalu rumah tipe 2 ini dianggap Y. Langkah kedua kita buat persamaan yaitu tentang luas lahan. Untuk lahan luas itu tersedia 10.000 meter persegi, yaitu luas total tanah seluruhnya 10.000 meter persegi. Lalu rumah tipe 1 itu dibangun memerlukan 100 meter persegi, maka itu simbol 100x ditambah, dan rumah tipe 2 itu memerlukan tanah seluas 75 meter persegi, maka 75y. Lebih kecil sama dengan tanah yang tersedia itu hanya 10.000 meter persegi, maka bisa tanda lebih kurang dari sama dengan. Dia nggak bisa lebih dari, karena dia pas-pas paling banyak 10.000, nggak bisa lewat dari 10.000. Maka lebih kecil sama dengan 10.000. Oke, lanjut. Bagian di sini itu bisa dikecilkan dengan bagi 25. Dikecilkan dulu. Bagi 25 dapat 4x, lalu 3y, bagi 25 dapat 400. Ini persamaannya dibiarin. Lanjut langkah 3, yaitu kita lihat jumlah rumah yang dibangun. Jumlah rumah yang dibangun paling banyak 125 unit. Jadi artinya rumah tipe 1 dan rumah tipe 2 dibangun yaitu X tambah Y itu paling banyak sampai 125 unit. Artinya lebih kecil sama dengan 125 unit. Karena nanti yang dibangun tuh paling banyak 125. Nggak bisa lewat lagi 125, maka kita pilih tanda kecil. Sambung persamaan 2 ini dapat. Lanjut langkah 4. Untuk kehidupan sehari-hari, X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Karena X dengan Y yang kita mau cari adalah rumah tipe 1 dengan rumah tipe 2. Itu adalah benda asli, maka dia harus lebih besar dari 0. Gak mungkin negatif. Maka persamaan ini dapat. Lanjut. Langkah 5 kita bisa buat gambar, yaitu mulai dari persamaan persamaan pertama ini 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 400. Jika x nya 0, maka nanti y kita coba hitung di sini. Untuk persamaannya adalah 4x ditambah 3y sama dengan 400. Kita pertama, jika X 0, maka 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 400. 4 kali 0 habis, jadi sisa 3Y sama dengan 400. Y sama dengan 400 dibagi 3. Dapat yang pertama, yaitu jika X 0, maka Y-nya adalah 400/3. Kedua,
jika Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, kita masuk ke persamaannya lagi, yaitu 4X ditambah 3Y yang ganti ke 0 sama dengan 400. 4X sama dengan 3 kali 0 habis, jadi sisa 4X sama dengan 400. X adalah 100. Maka jika X-nya 100, maka Y-nya adalah 0. Kita bisa buat gambar persamaan pertama, yaitu jika X 0, maka Y 400 per 3. X, Y, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 400 per 3. Kita tulis 400 per 3. 400 per 3 itu kalau ubah ke desimal 133,33. Maka 400 per 3 itu nilainya 130 lebih. Sekarang titik kedua, yaitu jika Y 0, maka X-nya 100. Jadi maka X 100, Y-nya adalah 0. Maka kita dapat persamaan 1. Persamaan 1 ini kita cek dulu arah garisnya atau arsirnya ke arah atas atau bawah. Kita masuk ke persamaan tadi, yaitu kita bukti di sini 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 400. Pembuktian kita pakai titik 00. Karena titik 00 ini, bagian titik 00 ini terletak di bawah garis. Kalau jawabannya benar, maka arsirannya ke bawah. Kalau jawabannya salah, maka arsiran ke atas. Kita uji, yaitu titik 00. Kita masuk persamaan tadi, 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih kecil 400. 0 lebih kecil 400, kondisi ini adalah benar. Kalau benar, artinya arah arsirnya itu ke bawah, yaitu untuk ketemu, yaitu 0 yang terletak di bawah. Jadi arah panahnya harus ke bawah. Itu untuk persamaan 1. Sekarang kita tes untuk persamaan 2. Kita isinya di sini. Persamaan 2 yaitu persamaannya X tambah Y sama dengan 125. Pertama, jika X-nya adalah 0, maka X 0 ditambah Y sama dengan 125. Maka Y sama dengan 125. Artinya jika X 0, maka Y-nya harus 125. Ini untuk yang titik pertama. Titik kedua yaitu jika Y sama dengan 0, maka kita hitung lagi X ditambah 0 sama dengan 125. Lanjut, X sama dengan 125. Artinya jika X-nya 125, maka Y-nya adalah 0. Sekarang kita masuk persamaan garis kedua, yaitu grafiknya ya. Pertama, jika X 0, maka Y 125. Jika X 0, Y 125 itu terletak di bawah 400 per 3. Karena 400 per 3 itu 133,33. Jadi 125 itu di bawahnya. Lanjut, titik kedua yaitu X 125, maka Y-nya adalah 0. Maka X 125 kira-kira di sini Y-nya adalah 0, yaitu tidak ke atas dengan tidak ke bawah. Jadi tepat di tengah-tengah, ini adalah 125. Dari dua titik ini kita bisa tarik persamaan garis kedua, yaitu ini kita kasih kode 2. Ini kita bisa bukti lagi, yaitu uji titik. Kita pakai soal persamaan duanya, yaitu X ditambah Y lebih kecil sama dengan 125. Oke, kita pembuktian. Uji titik bisa gunakan lagi titik 00. Karena titik 00 ini itu bisa terletak di bawah persamaan garis 2, yaitu garis 2 ini dia terletak di bawahnya.
Contoh kalau kita hitung benar, maka arsirannya itu harus ke bawah. Kalau kita hitung salah, maka arsirnya harus ke atas. Kita bukti, yaitu uji titik 00. Uji titik 00. Masuk X0 ditambah Y0 lebih kecil 125. 0 lebih kecil 125, kondisi ini adalah benar. Artinya 0 kecil dari 125. Jadi ini benar, maka arsirnya harus ke bawah supaya ketemu titik 00 yang benar. Langkah berikut yaitu X lebih besar 0, artinya arahnya ke kanan. Ini untuk yang bersamaan 3. Kalau Y lebih besar 0, artinya itu arahnya ke atas. Ini untuk yang keempat. Dari 4 persamaan ini, yang pertama arah arsirnya ke bawah, yang kedua arah arsirnya ke bawah, yang ketiga arah arsirnya ke kanan, dan yang keempat arah arsirnya ke atas. Maka kita ketemu daerah penyelesaiannya itu terletak di bagian segi 4 ini. Sambung. Dalam segi 4 ini kita ketemu 3 titik, yaitu 125. Lalu ini harus lewat eliminasi. Dan yang ketiga adalah 100. Langkah berikut kita masuk langkah 6, yaitu cari koordinat titik yang bagian tengah ini ya. Sambung, kita gunakan persamaan 1, yaitu 4x ditambah 3y sama dengan 400. Untuk yang kedua, kita pakai x tambah y sama dengan 125. Antara x dengan y kita hilangkan y karena bisa ke angka 3, maka yang atas dikali 1, bawah dikali 3. Lanjut. 1 dikali 4x itu dapat 4x. 1 dikali 3y dapat 3y sama dengan 1 kali 400, 400. 3 kali x itu 3x ditambah 3 kali y positif 3y sama dengan 375. Bagian ini dikurang. Dikurang 4x kurang 3x hasilnya adalah x. Dan 3y dikurang 3y habis. Maka 400 kurang 375 itu dapat 25. Setelah dapat x, kita lanjut cari y. Kita masukkan ke persamaan tadi, yaitu x tambah y sama dengan 125. Maka x-nya tadi 25 ditambah y sama dengan 125. Y sama dengan 125 dikurang 25, maka y adalah 100. Maka kita udah dapat hasil eliminasi tersebut. Angkanya adalah x 25, lalu untuk y itu 100. Maka kita dapat koordinatnya. Sekarang langkah ke-7, kita hitung penghasilan maksimum, simbol Z ya. Untuk rumah tipe 2, rumah tipe 1 itu dijual dengan harga 250 juta. Ini saya singkat, 250 juta X ditambah untuk rumah tipe 2 dijual dengan 200 juta Y. Sekarang kita masuk titiknya. Titik yang kita maksud tadi ada titik 0, 125. Lalu titik kedua yaitu 25 dengan 100. Lalu titik ketiga adalah 100 dengan 0. Lanjut, untuk yang titik pertama kita hitung, yaitu X masuk 0 itu dapat 0 ditambah 125 dikali 200 juta, maka dapat 25 miliar, yaitu 25 M ya. Ini dapat hasil akhir 25 miliar. Sekarang langkah kedua, yaitu
Jika X 25, kita kali X ini 250 juta X, maka 25 dikali 250 juta, maka dapat 6.250 juta. Ditambah 100 yang bagian Y dikali yang 200 juta Y, maka dapat 20 miliar. 6.250 juta ditambah 20 miliar itu hasil akhir 26.250 juta. Terakhir, untuk X 100 jika dimasukkan ke rumus dikali 250 juta, maka dapat 25 miliar. Ditambah Y-nya adalah 0 dikalikan ke 200 juta Y, maka tetap 0. Hasil akhir adalah 25 miliar. Lanjut, pertanyaan soal itu minta penghasilan maksimum. Maka penghasilan maksimum itu terletak di bagian 26.250 juta. Jadi kita dapat nilai maksimumnya, yaitu penghasilan maksimum 26.250 juta. Jawabannya terletak di bagian B. 8. Daerah hasil fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3 untuk daerah asal X di mana min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 adalah daerah hasil di sini yang dimaksud itu mau cari Y atau cari Fx. Maka kita harus hitung nilainya ya. Kita tulis dulu persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kita bisa buat ke dalam tabel supaya nanti cara hitungnya lebih mudah, yaitu tabel. Angka-angka yang harus kita masukkan itu adalah X kuadrat duluan, lalu masuk ke min 2X, terakhir min 3. Baru akhir itu adalah untuk Y. Y ini adalah nama lain Fx. Jadi bisa tulis Y, bisa tulis Fx. Lalu angka-angka X yang kita mulai itu dari min 1 sampai 4. Jadi min 1, setelah itu 0, lanjut 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4 terakhir. Sekarang kita masuk hitungan, yaitu jika X pangkat 2 itu dimasuk min 1, jadi min 1 pangkat 2 itu dapat 1. Angka berikutnya X pangkat 2 jika masuk 0 tetap 0, masuk 1 tetap 1, masuk 2, 2 pangkat 2 dapat 4, masuk 3, 3 pangkat 2 dapat 9, masuk 4, yaitu 4 pangkat 2 dapat 16. Sekarang yang kedua, kita masuk min 1 ke min 2x. Min 2x dikali min 1 dapat positif 2. Min 2x dikali 0 dapat 0. Min 2x dikali 1 dapat min 2x. Min 2x dikali dimasukkan angka 2, jadi min 2 dikali 2 dapat min 4. Lanjut min 2 dikali 3 dapat min 6. Lanjut min 2 dikali 4 dapat min 8. Ini adalah hasil untuk yang min 2x. Sekarang kita masuk min 3. Min 3 di sini tidak ada unsur x, jadi kita tidak perlu kali dengan angka x yang di atas. Jadi ini tidak perlu dikerjakan karena min 3 ini hanya konstanta, dia nggak ada unsur x, jadi nggak perlu kali. Jadi kita langsung tulis min 3, min 3, min 3, min 3, min 3, min 3. Sekarang kita dapat hasil, yaitu setelah ditotalkan 1 tambah 2 tambah min 3 dapat 0.
0 tambah 0 tambah min 3 dapat min 3. 1 kurang 2 itu min 1. Min 1 min 3 dapat min 4. Sambung 4 kurang 4 0. 0 kurang 3 dapat min 3. Lanjut 9 kurang 6 dapat 3. 3 kurang 3 dapat 0. Terakhir 16 kurang 8 dapat 8. 8 dikurang 3 dapat 5. Jadi setelah dapat hasilnya, kita akan mau susun daerah hasilnya, yaitu dalam bentuk interval. Maka kita cari yang terkecil sama terbesar. Di daerah hasil di sini yang paling kecil itu terletak di min 4. Ini adalah minimum, paling kecil. Dan di sini yang paling besar adalah angka 5. Ini adalah maksimum, paling besar. Maka sekarang kalau mau ganti ke daerah hasil, kita harus tulis daerah hasil. Ingat, untuk daerah asal itu pakai X. Kalau daerah asal pakai X. Kalau daerah hasil itu pakai Y. Y di mana? Di sini yang paling kecil adalah min 4. Jadi Y di mana? Min 4 lebih kecil sama dengan Y, dan Y lebih kecil sama dengan angka 5. Karena min 4 itu adalah yang paling kecil, bagian sini min 4 paling kecil, dan 5 itu yang paling besar. Maka min 4 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 5. Ini jawaban yang kita maksud. Jadi min 4 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 5, terletak jawabannya di bagian C. Min 4 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 5. Y anggota real, jadi di C ya.